Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah ya deh. Hari ini kita belajar tentang teks laporan percobaan, masih tentang teks laporan percobaan pada bagian struktur teks laporan percobaan. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar dapat memahami dan menganalisis struktur teks laporan percobaan. Apa saja bagian dari struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari judul. Oke. Menurut KBBI, judul adalah kepala karangan ya. Judul berfungsi memberikan gambaran awal kepada pembaca. Nah, kita harus mempunyai gambaran tentang isi dari teks yang akan kita buat gitu ya. Oleh sebab itu, kita harus memilih judul dengan baik. Bagaimana sih syarat judul yang baik? Yang pertama, relevan. Oke. Relevan ini hubungan. Ada hubungan antara judul dengan tema, antara judul dengan tujuan. Relevan, kata relevan itu kan hubungan ya. Harus ada hubungannya antara judul dengan isinya. Oke. Syarat yang kedua yaitu menarik. Tentu hal yang menarik dari judul itu adalah pilihan kata atau diksinya ya, agar pembaca tertarik untuk membaca tulisan kita harus memilih judul dengan kata-kata yang sangat menarik sehingga mereka penasaran dan ingin tahu apa sih tulisan yang kita buat gitu ya. Dan syarat yang ketiga itu menggambarkan isi secara garis besar. Judul harus membuat informasi awal kepada pembaca. Di sini maksud secara garis besar tadi, itu gambaran secara besar isi teks yang akan kita buat, gitu ya. Oke. Kemudian struktur yang kedua yaitu tujuan. Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin dicapai. Dalam hal ini, sesuatu yang ingin dicapai melalui percobaan. Contoh, dalam situasi saat ini di mana harga hand sanitizer cukup mahal, kemudian kita hendak membuat percobaan, ya, membuat hand sanitizer sendiri. Maka tujuannya adalah menghasilkan hand sanitizer yang murah. Oke. Pasti kan kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu alat dan bahan. Seluruh alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Pisau, gunting, sendok, tabung reaksi disebut alat. Sedangkan lem, air, sabun, alkohol, dan lain sebagainya itu disebut bahan. Tentu kalian bisa kan membedakan antara alat dan bahan. Oke, struktur yang keempat yaitu langkah kegiatan, proses ya, proses kegiatan. Langkah kegiatan atau urutan kerja yang dipakai dalam suatu percobaan. Yang harus diperhatikan adalah langkah kegiatan ini harus dilakukan sesuai urutannya. Tidak boleh dibolak-balik. Kalau kita mau melakukan percobaan tidak mengikuti urutan langkah kerja, maka apa yang terjadi ya? Pastinya percobaan kita akan gagal. Jadi sangat penting untuk kita mengikuti tahapan urutan langkah percobaan itu ya. Langkah-langkahnya harus sesuai. Oke. Kemudian yang kelima, struktur yang kelima yaitu hasil. Hasil adalah sesuatu yang dihasilkan atau diperoleh dari percobaan. Contoh, kalau kita membuat percobaan membuat slime tanpa borak, hasilnya kita memiliki slime tanpa borak. Lebih aman kan ya? Oke. Hasil yang dicapai tergantung juga pada langkah kita tadi sesuai yang dengan yang Ibu sebutkan sebelumnya, yaitu pada langkah kerja ya. Jika kita mengikuti langkah kerja, maka percobaan kita akan berhasil. Jika tidak mengikuti langkah kerja, maka percobaan kita tidak berhasil. Oke,
Struktur yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Kalimat kesimpulan dari percobaan misalnya, ternyata dengan bahan yang murah dan ada di sekitar kita, kita dapat membuat hand sanitizer dengan mudah. Ya, kalimatnya kan seperti itu ya. Lanjut. Jadi struktur teks lapor percobaan tadi terdiri dari apa saja nak ya? Ibu ulangi lagi. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil, dan kesimpulan. Ini tadi struktur dari teks laporan percobaan. Oke, kaitan dengan tugas nanti ada teks yang kalian tentukan strukturnya. Oke. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut, kemudian tentukan strukturnya. Yuk, kita latihan dulu. Kalimat pertama, pembuatan slime tanpa borak ini bertujuan agar kita menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam kreativitas. Ini bagian apa, anak-anak? Ya, ini struktur bagian kedua, yaitu tujuan. Kalimat yang kedua, dalam membuat lem tanpa borak, kita membutuhkan lem Vovinol secukupnya dan sendok untuk mengaduk. Pada bagian apa ini, nak? Ya, ini adalah bagian alat dan bahan. Kalimat ketiga, aduklah campuran tersebut sampai merata. Struktur bagian langkah ya, pada langkah kegiatan. Yang keempat, setelah melakukan percobaan kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan borak. Ini struktur bagian hasil. Oke. Selanjutnya, dengan membuat sendiri slime tanpa borak, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Ini adalah kesimpulan. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurang ya? Oke ya. Jika kalimat-kalimat tersebut dirangkai menjadi sebuah teks percobaan, bisakah kalian membuat judul yang tepat untuk teks tersebut? Kekurangannya ada di sini. Satu bagian struktur yang tidak kita buat tadi itu adalah judul. Inilah tugas kalian ya. Kalian menentukan judul berdasarkan teks yang Ibu sebutkan tadi, ada 5 ya. Tuliskan judul yang tepat dalam kolom komentar yang ada dalam aplikasi belajar kita. Di sini kita menggunakan e-learning. Silahkan kalian berikan jawaban kalian. Judul yang tepat terhadap kalimat-kalimat tadi itu apa? Ya, berasa sudah jelas? Kalau kurang jelas, nanti bisa kita lanjut melalui aplikasi belajar yang lebih mudah tadi, WA ya. Oke. Oke, di sini ada catatan tambahan Ibu berkaitan dengan buku Intan Pariwara sebagai pegangan belajar kita. Ada teks laporan percobaan dibuat dalam uraian dan tulisan. Oke, ada bentuk uraian dan tulisan tadi. Bentuk teksnya dapat berupa eksplanasi, deskripsi, maupun bentuk karya ilmiah. Eksplanasi, teks eksplanasi sudah pernah kalian pelajari di kelas 8 ya. Deskripsi juga sudah pernah kalian pelajari. Kemudian karya ilmiah. Karya ilmiah ini cukup apa ya? Lebih sistematisnya, lebih karena kaitannya dengan keilmuannya lebih lengkap ya. Kalau deskripsi, eksplanasi ini sudah pernah kalian pelajari ya. Oke. Demikian materi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan struktur teks laporan percobaan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa bertanya dengan Ibu melalui aplikasi yang kita gunakan ya. Dan semoga ada manfaatnya untuk kalian materi kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.